Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar soal negosiasi, tapi dari kacamata yang agak beda nih. Iya betul. Kita bakal lihat dari pengalaman seorang mantan negosiator sandera utama FBI, Chris Voss, ada di bukunya Never Split the Difference. Wah, FBI ya, kedengarannya intens. Bukan teori biasa ini berarti. Jelas bukan? Ini strategi lapangan, istilahnya battle tested, teruji di situasi yang, ya, genting banget lah. Oke, nah misi kita apa nih hari ini? Kita coba gali pelajaran dari pengalaman ekstrim ini, tapi buat dipakai di interaksi kita sehari-hari. Gimana caranya biar lebih efektif berkomunikasi? Menarik. Siap nih. Kayaknya bakal ada wawasan baru soal ngobrol dan bikin kesepakatan ya. Kita mulai dari mana? Mungkin dari awal mula metodenya. Oke, bisa. Ada cerita menarik di awal bukunya. Jadi, si Voss ini, yang latar belakangnya polisi jalanan, pernah diadu dalam simulasi negosiasi. Diadu sama siapa? Sama profesor hukum dari Harvard. Bayangin aja, polisi lapangan lawan akademisi top. Wah, kontras banget. Terus hasilnya gimana? Nah, ini yang mengejutkan. Tim FBI-nya Voss yang pakai pendekatan lapangan, berbasis empati gitu, justru menang. Menang lawan tim Harvard yang pakai logika rasional. Kok bisa? Iya, ini nunjukin kalau logika aja tuh kadang nggak cukup. Apalagi kalau situasinya emosional banget. Pengalaman kayak insiden Waco atau Ruby Ridge, itu kan jadi pelajaran pahit buat FBI. Oh iya, ingat kasus itu. Gagal karena terlalu kaku ya pendekatannya. Bisa dibilang gitu. Makanya FBI terus berbenah. Mereka pindah ke sistem yang lebih mengandalkan psikologi praktis dan, nah ini kuncinya, empati. Oke, jadi bukan soal adu pinter argumen, tapi lebih ke siapa yang bisa baca dan respon emosi lawan bicara. Ini nyambung ke inti metodenya ya, empati taktis itu. Persis. Empati taktis. Tapi ini bukan sekedar, oh saya ikut prihatin ya, gitu. Bukan cuma sopan santun. Bukan cuma bersikap baik ya. Terus apa dong? Ini lebih aktif. Kemampuan buat mengenali dulu perspektif lawan bicara, perasaannya gimana, terus kita suarakan lagi pemahaman kita itu ke dia. Disuarakan, maksudnya kita bilang, saya paham perasaan Anda. Bisa gitu, tapi lebih spesifik. Tujuannya bukan buat setuju sama dia, tapi biar dia merasa, wah, orang ini beneran dengerin dan ngerti gue, paham sudut pandangnya. Jadi fokusnya ke pemahaman sudut pandang ya, bukan persetujuan. Ini katanya bisa melucuti pertahanan mereka. Betul. Istilahnya mendengarkan sebagai seni bela diri. Saat orang merasa dipahami, pertahanan dirinya turun. Jadi lebih terbuka buat cari solusi bareng. Oke. Kedengaran bagus teorinya, tapi gimana cara praktisnya? Ada teknik spesifik kan? Misalnya mirroring. Nah, iya. Mirroring itu salah satu yang paling dasar tapi kuat. Cuma ngulang beberapa kata terakhir lawan bicara kan? Kayak dua salinan gitu. Betul. Sesederhana itu. Ulangi 1-3 kata kunci terakhir mereka, tapi nadanya bertanya tulus gitu. Nada bertanya. Iya, persis kayak gitu. Tujuannya apa? Pertama, bangun raport, koneksi. Kedua, bikin mereka merasa didengerin. Ketiga, ini sering banget terjadi, mereka jadi terdorong buat ngejelasin lebih lanjut. Tanpa kita perlu nanya banyak. Wah, simple tapi efeknya lumayan ya. Cuma modal ngulang dikit. Oke, itu mirroring. Terus, ada lagi, labeling. Memberi label emosi. Iya, labeling. Ini langkah selanjutnya setelah koneksi mulai terbangun. Tapi, gimana kalau kita salah nebak emosinya? Nggak malah bikin mereka defensif atau tersinggung? Pertanyaan bagus. Makanya cara menyampaikannya penting. Kita nggak bilang, Anda marah ya, gitu. Terlalu langsung. Terus gimana? Pakai awalan yang lebih halus. Kayak sepertinya Anda merasa atau kedengarannya ada sedikit keraguan ya soal ini. Atau kelihatannya situasi ini agak... Oh, jadi kayak ngasih hipotesis gitu ya, bukan pernyataan absolut? Betul. Jadi kita nunjukin kita lagi mencoba memahami, bukan menghakimi. Dan kalaupun label kita kurang pas, seringkali mereka malah akan koreksi. Bukan ragu sih, lebih ke, nah, itu kan malah bagus, kita jadi dapat info lebih jelas. Masuk akal. Malah membuka percakapan lebih lanjut ya. Ada lagi teknik terkait labeling? Ada yang namanya audit tuduhan. Ini agak counterintuitif. Kita sebutin duluan hal terburuk yang mungkin mereka pikirkan tentang kita. Wah, gimana tuh contohnya? Misalnya kita telat kasih laporan. Kita bisa mulai meeting dengan bilang,
Anda mungkin merasa kami ini nggak profesional atau kurang persiapan karena laporan ini terlambat. Langsung tembak gitu, efeknya apa? Justru menjernihkan suasana. Kita mengakui gajah di dalam ruangan. Itu bikin asumsi negatif mereka keluar. Dan kita bisa langsung address itu. Membangun kepercayaan. Oke, mengakui potensi negatif di depan. Menarik. Nah, Voss juga punya pandangan unik soal kata tidak. Biasanya kan kita hindari tidak dalam negosiasi. Maunya ya terus. Nah, itu dia jebakannya menurut Voss. Ya, itu seringkali cuma formalitas, persetujuan palsu, atau cara orang menghindar biar cepat selesai. Jadi ya belum tentu berarti setuju beneran. Seringnya gitu. Makanya Voss bilang kita harus nyaman sama kata tidak. Dengar tidak itu bukan akhir dunia. Malah seringnya itu awal dari negosiasi yang sesungguhnya. Awal negosiasi. Kok bisa? Karena saat orang bilang tidak, mereka mulai merasa aman buat jujur. Mereka mulai terlibat. Contohnya, nanya, apakah ini waktu yang buruk untuk bicara? Itu sengaja biar jawabannya tidak. Oh iya ya, kalau dijawab tidak, artinya kan enggak kok, ini bukan waktu yang buruk, alias silahkan bicara. Gitu ya? Persis, paradoks kan? Nah, tujuan akhir kita itu bukan sekedar dapat ya, tapi dapat benar sekali atau that's right dari mereka. Benar sekali. Apa bedanya sama Anda benar? You're right. Beda banget. Anda benar, itu seringkali cuma cara sopan buat bilang, oke, udah nah ngomongnya. Tapi benar sekali itu momen emas. Itu tanda mereka merasa kita betul-betul paham sudut pandang mereka, sampai ke akar-akarnya. Wow. Jadi targetnya itu pemahaman mendalam yang divalidasi sama mereka ya, bukan sekedar persetujuan di permukaan. Oke, jadi kita udah nyaman sama tidak, target kita benar sekali. Terus gimana ngarahin obrolan ke solusi? Pakai pertanyaan terkalibrasi ya? Tepat. Pertanyaan terkalibrasi. Ini senjata ampuh banget. Biasanya dimulai dengan kata bagaimana atau apa. Contohnya gimana? Misalnya daripada bilang, Anda nggak bisa kasih harga segitu. Kita tanya, bagaimana saya bisa menerima tawaran itu? Atau kalau mereka minta sesuatu yang sulit, apa yang ingin Anda capai dengan permintaan ini ya? Jadi kita nggak langsung nolak atau nyerang, tapi ngajak mereka mikir. Betul. Pertanyaan bagaimana atau apa ini secara halus ngasih beban pemecahan masalah ke lawan bicara. Jadi mereka yang mikirin cara buat masalah kita selesai. Kerennya lagi, ini ngasih mereka ilusi kontrol, padahal kita yang ngarahin. Ilusi kontrol ya. Hindari pertanyaan mengapa juga katanya. Iya, sebisa mungkin hindari mengapa. Soalnya mengapa itu sering kedengaran kayak nada menuduh. Mengapa Anda melakukan itu? Itu bikin orang langsung defensif. Oke, dicatat. Bagaimana dan apa? Nah, sekarang kita ke area klasik nih, tawar-menawar, terutama soal harga. Voss punya model Ackerman, bisa dijelasin dikit nggak? Bisa. Model Ackerman ini strategis banget buat ngelola ekspektasi dan ngasih kesan kita udah berusaha maksimal. Gimana langkahnya? Pertama, tentukan harga target Anda. Terus, mulai dengan tawaran pertama yang agak ekstrim. Mungkin sekitar 65% dari target Anda. Ini namanya anchor, buat geser persepsi mereka soal nilai wajarnya. Oke, pasang jangkar ekstrim. Terus? Nah, habis itu, naikkan tawaran secara bertahap. 3 atau 4 kali naik biasanya. Tapi ini triknya. Gunakan angka yang spesifik dan ganjil. Jangan angka bulat. Angka ganjil, misalnya? Misalnya target Anda 20 juta. Jangan nawar 18 juta terus 19 juta. Coba tawar. Katakanlah, 17.850.000, terus naik jadi 18.675.000, lalu 19.420.000. Angka aneh ini ngasih kesan Anda udah ngitung detail banget. Oh, psikologis ya efeknya. Kelihatan udah diperhitungkan matang-matang. Terus kenaikan terakhir gimana? Kenaikan terakhir itu biasanya paling kecil jaraknya dari tawaran sebelumnya. Ini single kalau Anda udah mepet banget ke batas kemampuan. Nah, di tawaran final ini, tambahkan juga item non-moneter. Item non-moneter, maksudnya? Sesuatu yang bernilai tapi bukan uang tunai langsung. Misalnya, oke, harga final saya 19.420.000, tapi itu sudah termasuk ongkos kirim dan permasangan ya. Ini cara elegan bilang udah mentok nih duitnya tanpa harus diskon lagi. Wah, cerdik juga ya. Jadi ada struktur dan psikologinya di balik angka-angka itu. Terakhir nih, ada konsep Black Swans. Apaan tuh? Black Swans ini istilah buat informasi yang tersembunyi, yang kita nggak tahu kalau itu ada. Tapi kalau sampai ketahuan, informasinya itu bisa mengubah seluruh arah negosiasi. Dampaknya gede banget. Informasi yang nggak kita duga tapi penting banget ya? Gimana cara nemuinnya?
Gak ada cara pasti sih, tapi dengan kita terus menggali, pakai empati taktis, dengerin baik-baik, coba pahami motivasi terdalam mereka, ketakutan mereka, worldview mereka, kadang Black Swans ini bisa muncul tanpa sengaja. Oke, jadi intinya terus menggali pemahaman ya. Nah, semua teknik canggih dari FBI ini, empati taktis, mirroring, labeling, pertanyaan terkalibrasi, mainin angka, sampai waspada Black Swans, relevansinya buat kita-kita gimana nih? Kan kita nggak nego sama teroris tiap hari. Hahaha, iya juga ya. Tapi coba dipikirin, hidup kita ini kan isinya negosiasi terus-menerus loh. Maksudnya? Ya, minta naik gaji di kantor itu negosiasi. Diskusi sama pasangan, mau liburan kemana, itu negosiasi. Bahkan ngadepin komplain pelanggan atau ngebujuk anak biar mau ngerjain PR, itu juga ada elemen negosiasinya. Benar juga ya. Nggak kepikiran sejauh itu. Nah, teknik-teknik FOS ini bukan soal manipulasi licik ya. Ini lebih ke aplikasi pemahaman psikologi manusia. Gimana caranya bangun hubungan yang lebih baik, selesaikan konflik secara produktif, dan ya ujung-ujungnya dapatin apa yang kita mau secara etis. Jadi intinya, negosiasi efektif itu bukan adu kuat argumen atau siapa paling pintar, tapi siapa yang paling bisa memahami dan menavigasi emosi dan cara pandang orang lain ya. Tepat sekali. Teknik-teknik ini ngasih kita alat buat itu. Bukan cuma teori, tapi bisa langsung dicoba. Mulai dari mirroring yang simple sampai pertanyaan bagaimana. Oke, sebagai penutup nih, ada pesan terakhir mungkin buat pendengar kita? Mungkin gini, kita sering anggap konflik atau beda pendapat itu hal negatif, sesuatu yang harus dihindari. Tapi gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Sisi lain gimana? Kalau kita hadapi dengan pendekatan yang tepat, pakai empati, jujur soal apa yang kita mau, pakai alat komunikasi yang tadi kita bahas, jangan-jangan momen sulit ini malah bisa jadi katalis, jadi sumber solusi kreatif, bahkan bikin hubungan kita sama orang itu jadi lebih kuat. Wah, menarik tuh. Jadi tantangannya bukan lari dari konflik, tapi belajar berselancar di atasnya dengan bijak ya? Bisa dibilang gitu. Jangan dihindari, tapi rangkul potensinya.